Halo guys, selamat datang di KJT Nerd, Korea, Jepang, Thailand Nerd. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Tanpa takut spoiler 100%. Ya kira-kira 30% spoiler lah ya. Kenapa cuma 30%? Karena biar kalian juga bisa nonton sendiri film-film yang nantinya direview KJT Nerd dengan rasa penasaran yang masih ada. Oke, kali ini kita akan menceritakan alur film dari Thailand yang berjudul Low Season. Film bergenre komedi romance dan sedikit bumbu horor keluaran tahun 2020 ini menceritakan tentang perjalanan seorang wanita yang bisa melihat hantu yang berniat move on dari sang mantan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung cus ke ceritanya. Scene berawal di sebuah mobil yang sedang berjalan di jalan yang pinggirannya hanya pepohonan. Ada seorang wanita yang keparnoan karena supir yang membawa mobil itu melihatnya terus-menerus. Ia menelpon dan meng-SMS temannya, tetapi tidak ada yang mengangkat. Oh iya, wanita ini bernama Lin, yang diperankan oleh Ploy Pailin Tang Prapaporn. Dan sampailah ia di tempat tujuannya itu, yaitu sebuah penginapan. Si sopir ternyata hanya penasaran, ngapain wanita ini malah tinggal di penginapan ini. Sopir itu pun pergi. Penginapan itu sangat berbeda dengan yang ada di iklannya. Tiba-tiba, seorang bapak-bapak muncul dari belakang Lin. Ternyata ia pemilik penginapan. Lin pun langsung diantar ke kamarnya. Di depan kamar, pemilik ini langsung pamit karena mau ke kuil. Ternyata ada pemakaman sepupunya yang baru saja meninggal. Sepupunya itu tenggelam di sebuah kanal yang di dekat kamarnya itu. Ia tenggelam karena mencari kodok. Bukannya dapat kodok, malah dirinya yang meninggal bengkak seperti kodok. Lin pun masuk ke kamarnya. Di sana, ia video call dengan temannya. Tetapi karena di sana susah dapat sinyal, akhirnya video call-nya itu terputus. Tiba-tiba, ada suara petir menyambar. Ia pun kaget dan langsung menyetel TV dan menaikkan volumenya agar terkesan ramai. Saat ia sedang menyikat gigi, tiba-tiba pintu kamarnya ada yang mengetuk. Walau Lin takut, ia memberanikan diri untuk membuka pintu kamarnya. Ternyata, saat ia membuka pintu kamarnya, tidak ada siapa-siapa, dan hanya ada jejak kaki seperti orang yang terkena basahan. Ia pun mengingat kalau sepupu si pemilik penginapan itu mati tenggelam. Lin pun langsung ketakutan dan langsung menutup pintunya. Volume TV-nya makin dibesarkan, lalu ia pun selimutan dan berdoa agar ia tidak diganggu. Saat berdoa, tiba-tiba ada suara tokek. Ternyata tokek itu ada di langit-langit kamarnya. Tokek itu malah jatuh. Ia pun lari keluar kamarnya karena takut dengan tokek dan juga hantu. Lin meminta bantuan ke kamar seberangnya. Ternyata kamar itu kosong. Tetapi tiba-tiba radio di kamar itu menyala. Ia pun lari ketakutan lagi dan lari ke arah kamarnya. Tiba-tiba ada suara gerasak-gerusuk dari arah kamarnya. Saat membuka pintu kamarnya, ternyata ada hantu yang sedang menangkap tokek itu. Dari perawakannya sih sepertinya hantu itu adalah sepupu si pemilik penginapan. Lin pun kaget dan langsung kabur keluar koridor kamarnya, berlari ke arah pantry penginapan. Ia pun sampai tidur di sana. Paginya, saat Lin bangun, ia dikagetkan dengan seorang pria yang ia kira hantu kemarin malam. Dan ternyata pria itu juga penyewa kamar di sana. Ia bernama Put, yang diperankan oleh Mario Maurer. Put ini merasa kesal pada Lin, karena volume TV Lin lah Put jadi tidak bisa tidur. Mereka pun jadi cekcok. Setelah itu, Lin ingin pergi ke Kemaipan. Ia bertanya kepada seorang jasa penyewa mobil untuk mengantarnya ke sana. Tetapi, ternyata mobil itu sudah disewa oleh Put. Jadi, Lin harus meminta pada Put. Tadinya Put tidak mau. Ia pun meminta bayaran 2000 baht. Barulah mereka pergi. Lin ternyata ingin pergi ke tempat di mana ia ada kenang-kenangan bersama mantannya di sana. Ia menangis di sana sambil memukul Put karena mengenang masa lalunya bersama mantannya itu. Scene berpindah ke beberapa tahun sebelumnya, di mana sulitnya ia untuk berpacaran karena ia adalah seorang yang bisa melihat hantu. Teman Lin menyuruhnya untuk tidak membiarkan orang lain, terutama cowok yang dekat dengannya, tahu kalau ia bisa melihat hantu. Saat Lin kuliah, bertemulah ia dengan mantannya itu. Saat lulus,
Pacarnya tiba-tiba menjadi seorang selebritis. Dan suatu hari, saat mereka sedang ngedate di bioskop, Lin malah diganggu oleh setan. Date-nya itu pun jadi berantakan. Mereka pun cekcok karena Lin tidak mau menceritakan apa yang ia alami. Tiba-tiba, ada seorang wanita datang ke mantannya itu. Sepertinya seorang selebritis juga. Ia bertanya siapa Lin ini. Mantannya ini malah menjawab adiknya. Lin pun kecewa dan langsung keluar dari bioskop itu. Lalu Shin berbalik ke timeline sekarang. Lin dan Put pulang dari tempat tadi. Saat Lin sudah sampai di tempat pemberhentian, Lin malah ingin ikut Put pergi ke tempat tujuan Put. Mungkin agar lebih bisa cepat move on dari mantannya itu, kalau ia mengisi waktunya dengan kegiatan di luar. Put pun membolehkannya. Di sepanjang jalan, Lin meminum bir sampai berkaleng-kaleng. Tiba-tiba mobil berhenti. Ternyata ada pohon tumbang yang menutup jalan. Mereka pun turun dari mobil dan membantu orang yang sedang meminggirkan pohon itu. Lin berfoto-foto dan masuk ke pepohonan di pinggir jalan. Saat selesai meminggirkan pohon, ternyata Lin belum kembali. Put pun mencarinya. Ternyata Lin sedang muntah-muntah karena kebanyakan minum bir. Put pun membopong Lin ke mobil. Saat Put menyuruh mobil jalan, tiba-tiba Lin malah bilang kalau Put tidak berperasaan karena ada seorang bapak-bapak dan anaknya yang ingin ikut untuk menumpang ke mobilnya itu. Dan ya, itu adalah hantu. Put pun menghiraukannya dan mengira itu adalah efek ia mabuk. Sepanjang jalan, Lin tertidur. Keesokannya, ia tiba-tiba bangun di sebuah penginapan. Bangun-bangun, Lin dikagetkan lagi dengan penampakan kepala. Ternyata, Lin dibawa Put ke tempat penginapan temannya, di mana kebanyakan orang yang ada di sana adalah orang yang sedang patah hati. Berlanjut ke hari berikutnya, Lin diganggu dengan sesosok hantu yang kemarin menunjukkan kepalanya saja. Ia semakin berani dan mendekati Lin untuk meminta sesajen. Lin pun langsung lari ke tempat penginapan itu dan bertemu dengan Put dan pacar temannya Put. Mereka bertanya kepada Lin, kenapa ia berlari? Tetapi Lin tidak bercerita. Hari itu, Put ternyata ingin bertemu dengan teman lamanya. Lin pun diajak. Mereka menggunakan motor butut punya teman Put untuk pergi ke sana. Tetapi, di tengah perjalanan, mereka terpeleset karena jalan yang becek. Mereka pun jadi berjalan ke tempat teman lamanya Put itu. Dan saat hari sudah sore, sampailah mereka di sebuah rumah di pedalaman hutan. Rumah itu adalah rumah Karei, teman lama Put. Tetapi, sepertinya rumah itu tidak ada orangnya. Mereka pun jadi bermalam di gubuk dekat rumah Karei untuk menunggu Karei sampai pulang. Saat malam, tiba-tiba Lin pingin BAB. Tetapi di sana tidak ada toilet sama sekali. Jadi, jika mau BAB, ia harus menggali tanah dan membuangnya di galian itu. Lin pun memberanikan diri untuk pergi BAB sendiri, tanpa ditemani Put. Lin pergi ke rumah Karei untuk mencari sebuah cangkul. Rumah Karei ternyata tidak terkunci, dan ia melihat cangkul yang digantung di sana. Saat melangkah masuk, ia seperti menginjak sesuatu, dan ia pun kaget ketika melihat ke bawah. Lin tidak jadi mengambil cangkul dan lari kembali ke gubuk. Saat ia sampai di gubuk, tiba-tiba ada seseorang yang sampai juga ke gubuk. Ternyata itu Karei. Tetapi Lin malah ketakutan. Kenapa ya Lin ketakutan gitu? Apa yang ia lihat di rumah Karei sampai ia ketakutan seperti itu? Oke, segitu aja cerita alur film Low Season yang KJT Nerd bawakan. Rating dari KJT Nerd buat film ini 8/10. Penasaran kan sama kelanjutannya? Nah, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri selengkapnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Like kalau kalian merasa suka ataupun video ini bermanfaat untuk referensi tontonan kalian. Share juga ke teman kalian biar teman kalian teracuni buat nonton film ini juga. Komen tanggapan kalian tentang video ini atau request film apa yang kalian pingin KJT Nerd bawakan selanjutnya. Dan subscribe jika kalian gak pingin ketinggalan update dari KJT Nerd selanjutnya. KJT Nerd signing out.